Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita hirup berupa nafas, dan nikmat manisnya keimanan yang kita dapatkan dari sebuah ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Patutlah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menelusuri sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga buat ayah bunda yang menonton video ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di ini. Pak Guru akan menyampaikan tentang Isra Mi'raj, pemaknaan Isra Mi'raj yang sudah kita lewati kemarin tanggal 27 Rajab atau bertepatan dengan 28 Februari. Di sini Pak Guru ceritakan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi, perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina, kemudian dilanjutkan ke langit atau Sidratul Muntaha. Barangkali cerita ini juga sudah banyak diketahui, dan mungkin cerita ini hanya untuk pengingat saja bagi yang tahu, mungkin ilmu baru yang belum tahu, dan semoga adanya kisah ini bisa membuat keimanan kita bisa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepulangnya Nabi dari peristiwa Isra Mi'raj, di sini ada tokoh-tokoh Quraisy yang memang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Namun pada suatu malam, ketika malam hari Rasulullah itu selalu membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi misalkan ini rumahnya Rasulullah, di sini Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran. Ada 3 tokoh. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh pembesar Quraisy. Yang pertama ada Abu Jahal, Abu Sufyan, dan ada satu lagi namanya, ya mungkin ini juga tokoh pembesarnya. Nah, setiap 3 orang ini setiap malam selalu mendengarkan Nabi Muhammad membaca ayat suci Al-Quran. Di sini Abu Hakam atau yang kita sebut Abu Jahal, di sini Abu Sufyan, dan ini satu tokoh lagi. Nah, ketiganya selalu mendengarkan ayat suci Al-Quran. Pada waktu itu menjelang pagi hari mereka mau pulang. Tiba-tiba ketika pulang mereka berpapasan nih, ketiga-tiganya ketemu. Nah, karena mereka penasaran, akhirnya mereka pun bertanya, "Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini?" Mereka terkaget-kaget. Kenapa? Karena tidak seharusnya mereka mendengarkan seperti ini. Kalau diketahui oleh orang banyak, maka bisa fatal. Karena apa? Abu Jahal salah satunya adalah rajanya kota Mekah, orang-orang Quraisy pada saat itu. Dikatakan kalau misalkan Abu Jahal ini ketahuan mendengarkan Nabi Muhammad membacakan ayat suci Al-Quran, bisa-bisa mereka meyakini Nabi Muhammad ini membawa kebenaran, akhirnya semuanya menjadi Islam. Nah, Abu Jahal pada waktu itu tidak mau. Kenapa? Kita akan melanjutkan ceritanya. Oke, kemudian setelah mereka saling bertanya, kamu kenapa? Akhirnya mereka bertanya dengan sepakat, oke, besok kita nggak usah kesini lagi, bahaya ini kalau sampai mereka tahu, orang-orang Mekah tahu, kita bisa menjadi ancaman untuk mereka. Oke, akhirnya mereka sepakat, besok tidak usah diulangi lagi. Mereka pulang. Pada malam hari, keesokan harinya, mereka tetap sama, berkumpul. Kenapa? Mereka masih
mempertanyakan apa sih yang dibaca oleh Muhammad itu. Kemudian tiba-tiba ketika pulang berpapasan lagi, sepakat lagi, gak usah datang lagi. Besoknya ketemu lagi, berpapasan lagi. Sampai akhirnya berulang kali berpapasan, akhirnya tokoh tadi, satu tokoh itu bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, ini kita sudah beberapa kali ketemu di sini, mendengarkan apa yang Muhammad baca. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang kamu ketahui? Apa menurut kamu tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad? Kemudian Abu Sufyan itu menjawab, kita ini bukan anak kecil lagi. Kita paham saya rasa yang dibaca oleh Muhammad sedikitnya saya paham, saya memahami, dan saya yakin itu ada kebenaran, dan yang tidak saya pahami sedikitnya pun juga itu adalah kebenaran. Saya yakin yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Tokoh yang tadi juga menjawab, saya juga merasa seperti itu, saya yakin ini adalah kebenaran. Tapi gimana? Ayo coba kita bertanya kepada Abu Jahal atau Abu Hakam. Kemudian ketika bertanya, wahai Abu Hakam, menurut Anda apa pendapat Anda tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad? Dengan spontan Abu Jahal langsung menjawab seperti ini, wallahi. Mereka tahu sebenarnya wallahi itu adalah kalimat sumpah. Karena apa? Ini turun-temurun dari agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengajarkan hal yang serupa dan turun-temurun sampai akhirnya apa? Wallahi, demi Allah, yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Tapi saya tidak mau kalau orang-orang Mekah ini tahu. Kenapa? Karena kafilah saya dengan kafilahnya Muhammad dari dulu bersaing. Kafilah Muhammad melayani orang yang haji. Kafilahku juga. Kafilah Muhammad memberikan makan dan minum. Kafilahku juga. Kafilah Muhammad hari ini, keesokan harinya kafilahku. Kita dari dulu bersaing. Kalau cuman pada saat ini kafilah Muhammad turun Nabi, tapi kafilahku tidak ada Nabi. Kalau saya beriman kepada Muhammad, maka kafilahku kalah dengan Muhammad. Saya nggak mau. Akhirnya Abu Sufyan sama tokoh yang tadi, oh iya benar juga. Akhirnya mereka, oh ya wes sepakat kita nggak usah beriman dengan Muhammad. Walaupun akhirnya Abu Sufyan di kemudian hari menjadi orang Islam. Nah, kemudian Abu Jahal bertanya kepada Nabi setelah pulangnya Nabi dari Isra Mi'raj, karena waktu dari Makkah ke Palestina saya menggunakan kuda bersayap. Secara gambarannya ya, kuda bersayap. Namun namanya itu adalah buraq. Buraq itu diambil dari kata bahasa Arab barkun. Barkun itu ada di surat Al-Baqarah. Barkun itu adalah kilat. Karena buraq ini, kemudian kenapa bisa dikatakan buraq? Karena secepat kilat dan lebih dari kilat. Kilat itu kalau menyamar cepat sekali, gitu kan, tiba-tiba langsung hilang lagi. Itu adalah buraq. Nah, buraq ini salah satu sifatnya, kalau matanya itu melihat suatu tempat, maka kakinya bisa langsung sampai sana. Matanya melihat, kakinya sampai sana. Nah, kemudian setelah dari Mekah, kemudian pergi ke Palestina. Nah, di Palestina kata Nabi, aku mengimami sholatnya para nabi. Padahal waktu itu Nabi ada 124.000 orang. Bisa dibayangkan kan, Masjidil Aqsa ada para nabi, kemudian Nabi Muhammad mengimaminya, itu gimana? Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian setelah itu pergi. Nabi diajak ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. Pergi bersama malaikat Jibril dengan buraqnya. Nah, ketika di perjalanan Nabi diperlihatkan dengan para nabi. Langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim. Nah, ada riwayat yang mengatakan mereka ini mengobrol nih dengan sesama nabi, mereka mengobrol. Tapi riwayat yang paling masyhur yaitu adalah riwayat ngobrolnya dengan Nabi Musa. Kemudian setelah melewati Nabi Ibrahim,
Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ turunlah perintah anjuran tentang sholat. Waktu pertama kali Allah memerintahkan yaitu 50 waktu sholat. Ini sebenarnya perjalanan kisah sampai 10 kali atau 20 kali lipat panjangnya daripada cerita ini. Namun Pak Guru cuma menyampaikan inti dari Isra Mi'raj biar kalian juga tidak begitu lama untuk mendengarkannya, oke? Perjalanan panjang Isra Mi'raj itu sampai diperlihatkan azab kubur. Azab kuburnya banyak sekali. Kemudian surga dan neraka itu juga melihat orang-orang yang di dalamnya tuh Masya Allah banyak sekali. Namun ketika perintah tadi ya, kita langsung ya, perintah sholat 50 rakaat, akhirnya Nabi Muhammad turun. Ketika mau turun melewati Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bertanya apa-apa. Tapi ketika melewati Nabi Musa, dicegah sama Nabi Musa, ditahan. Wahai Muhammad, di sini juga ada riwayat mengatakan Nabi Musa itu menangis. Kenapa menangis? Karena beliau iri kepada Nabi Muhammad yang umurnya lebih muda dariku, kata Nabi Musa, namun umatnya begitu banyak sekali di belakang. Dan Nabi Musa tuh iri sekali. Nah, wahai Muhammad, berapa waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 50. Kemudian dicegah kan, wahai Muhammad, silakan naik lagi ke atas, minta kepada Allah, ringankanlah karena umatmu gak akan kuat. Kemudian Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Ya, itu ada benarnya, kata Jibril. Kemudian Nabi Muhammad langsung naik lagi, meminta keringanan kepada Allah. Kemudian Allah menurunkannya 5, menjadi 45. Turun lagi melewati Nabi Ibrahim, tidak mencegahnya, ketemu Nabi Musa, kemudian dicegah. Kemudian minta keringanan, umatmu gak akan kuat. Akhirnya naik lagi, dikurangi 5 terus sampai akhirnya 5 rakaat. Kemudian tapi waktu itu Nabi Musa juga masih menyuruh, naiklah lagi, minta keringanan. Umatmu belum kuat, umatmu tidak akan kuat. Tapi ketika mau ke sana, Nabi Muhammad pun bergumam. Akhirnya menyampaikan kepada Nabi Musa, wah, tak usahlah, saya sudah malu kepada Tuhanku, dari tadi mondar-mandir, bolak-balik minta keringanan. Insya Allah umatku akan kuat dengan 5 rakaat ini. Kemudian terdengar suara dari langit, wahai Muhammad, sesungguhnya 5 waktu sholat itu sama dengan 50 kali sholat. Kenapa? Karena satu waktu sholat itu dikalikan 10 kali lipat untuk umatnya Muhammad. Akhirnya 5 waktu sholat sama dengan 50 kali sholat. Kenapa? Karena dilipat karena kan menjadi 10 kali. Oke. Itu yang dikisahkan kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal pun bertanya. Setelah Nabi Muhammad turun, akhirnya sampai menjelang pagi Nabi Muhammad turun ke Palestina, habis dari Palestina kembalilah ke Mekah. Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, Mekah, Palestina 1 hari? Iya. Dengan polosnya Nabi Muhammad, dengan yakinnya Nabi Muhammad, iya, 1 kali, 1 malam. 1 malam. Dengan geleng-geleng kepala Abu Jahal. Wahai Muhammad, dari Mekah ke Palestina dengan menggunakan kuda terbaik kami itu membutuhkan waktu 1 bulan. Kamu cuma 1 malam? Ya. Dalam hatinya Abu Jahal berkata, wah, sudah gila ini Muhammad, gak mungkin ada orang yang bisa seperti ini. Namun karena keyakinannya Nabi Muhammad itu tetap yakin. Kemudian Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu ingin menceritakan kepada orang-orang Quraisy, kepada penduduk Mekah yang ada di sini? Ya. Karena apa? Karena ini harus diceritakan. Ini adalah petunjuk dan harus diceritakan. Akhirnya Abu Jahal menarik Nabi Muhammad ke Bukit Kubais. Bukit di sana, Abu Jahal teriak-teriak. Bukit Kubais itu adalah bukit tempat iklan. Iklan itu tempat pengumuman. Dan bukit ini tidak sembarang orang boleh naik ke atasnya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang naik ke atas, maka itu boleh dipenggal. Harus dipenggal. Kenapa? Tidak boleh. Yang boleh naik itu cuma budak. Budak naik dan itu menyampaikan apakah ada orang yang mati, meninggal, mohon maaf, ada tokoh-tokoh besar yang melahirkan gitu anaknya,
anaknya lahir, itu baru seperti itu. Atau ada pengumuman yang lain. Nah, ini mereka kaget ketika Abu Jahal berteriak, "Wahai Quraisy, Quraisy, kumpul, kumpul. Kumpul wahai Quraisy." Kaget, ternyata dilihatnya, oh ada 2 orang. Tidak ada sejarahnya di Bukit Kubais itu dinaiki oleh 2 orang. Yang pertama, melihat mereka, raja mereka, ternyata Abu Hakam. Yang kedua, Muhammad, Nabi Muhammad. Akhirnya ketika itu, naiklah mereka, berkumpulnya orang-orang Quraisy. Kemudian diceritakanlah, wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad ingin bercerita bahwasannya dia habis dari Mekah, perjalanan Mekah ke Palestina, kemudian habis itu menggunakan kuda bersayap 1 malam. Orang-orang Quraisy juga kebingungan. Perjalanan 1 bulan menggunakan kuda terbaik hanya ditempuh dengan 1 malam. Sudah gila ini, gak benar. Akhirnya orang yang beriman pada waktu itu menjadi lemah imannya. Orang yang kafir semakin kafir, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, ragu. Dengan seperti itu Nabi Muhammad menceritakan panjang lebar, tapi orang-orang Quraisy tidak ada yang percaya. Akhirnya apa? Abu Jahal turun dengan bergumam, wah, agama Muhammad sudah habis. Agama Muhammad sudah habis. Agama Muhammad sudah habis. Kemudian ternyata diikutin oleh orang-orang Quraisy. Wah ya Abu Hakam, apa yang menurutmu agama Muhammad sudah habis? Ya, Muhammad sudah gila. Muhammad pergi dari Mekah ke Palestina 1 malam. Dia mengarang cerita begini. Agama Muhammad sudah habis. Agama Muhammad akan habis seutuhnya kalau 1 orang pun tergoyahkan imannya. Siapa itu, wahai Abu Hakam? Itu adalah Abu Bakar. Panggil dia, ajak, tanya kepada Abu Bakar, ceritakan apa yang dibawakan oleh Muhammad tadi. Maka kalau Abu Bakar sudah goyah, sudah benar-benar habis agamanya Muhammad. Kemudian tadi setelah lepasnya Abu Jahal pergi ke Darun Nadwa, ya, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, mereka pergi berbondong-bondong ke rumah Abu Bakar. Kemudian ketika ketemu dengan Abu Bakar, di sesampainya di kebunnya Abu Bakar, mereka teriak, "Wahai Abu Bakar, Abu Bakar!" Apa wahai Quraisy? Ada apa? Kenapa kalian seperti ini datang bersama-sama? Karena tidak ada sejarahnya rumah Abu Bakar itu didatangi oleh para tokoh Quraisy. Kaget Abu Bakar bukan main. Kemudian bertanya, "Wahai Quraisy, apa yang membawa kalian datang ke sini?" "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Muhammad sudah gila." "Kenapa dengan Muhammad?" Mereka mohon maaf, Muhammad cerita seperti ini begini. Dia pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian menggunakan kuda bersayap dalam 1 malam. Apa pendapatmu tentang semua ini? Kemudian para Quraisy pun ada yang bertanya seperti ini. Dan kemudian dari Palestina juga naik ke langit. Ini benar-benar sudah gila. Gimana caranya orang bisa naik ke langit? Tapi di sini Abu Bakar, sedikit cerita ya tentang Abu Bakar. Ciri-ciri Abu Bakar itu kurus. Saking kurusnya, ketika pakai sarung itu melorot terus. Kenapa? Saking kurusnya Abu Bakar. Namun di sini yang membuat Islam kuat itu adalah bukan kekarnya fisik, tapi Islam kuat karena kekarnya iman. Ini dikatakan, la uzina iman Abu Bakar fi kiffah, wa uzina iman hadhihi ummah fi kiffah, la rajah iman Abu Bakar. Kalau keyakinan dan keimanan itu ditimbang antara Abu Bakar dengan umat-umat ini, umatnya para sahabat, para tabi'in, kemudian para kita semua, ataupun yang sudah meninggal ataupun yang belum lahir, itu ditimbang, maka lebih berat timbangannya Abu Bakar daripada timbangannya umat-umat ini. Kenapa? Karena begitu yakinnya. Sehebat apa sih? Coba kita lihat. Nih,
Sampai Abdullah bin Mas'ud itu berkata seperti ini, perbedaan Abu Bakar dengan kami tidak ada bedanya. Abu Bakar sholat, kami pun sholat. Abu Bakar puasa, kami pun puasa. Abu Bakar berinfak, kami juga berinfak. Namun yang membedakan itu adalah keyakinan. Keyakinan Abu Bakar tidak bisa dikalahkan. Mustahil ada orang yang bisa mengalahkannya. Dan sampai dikatakan, kalau misalkan ada orang yang lebih baik daripada Nabi dan Rasul, setelahnya itu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjawab setelah Abu Jahal tadi mengadu dengan apa yang dikatakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar bergumam, saya belum mendengarnya langsung dari Nabi. Kemudian, wahai Quraisy, Abu Bakar ya, wahai Quraisy, apa bedanya Muhammad menerima wahyu dari langit dengan Muhammad yang naik ke langit? Sama aja, tidak akan menggoyahkanku. Sama, dan aku percaya kalau Muhammad bisa naik ke langit, aku percaya. Kemudian, dan ketahuilah, kalau Nabi Muhammad itu mengatakan, wahai Abu Bakar, tembok itu warnanya hitam. Padahal saya tahu tembok itu adalah warnanya putih. Tapi saya akan membohongkan mata saya untuk apa? Dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Temboknya warna hitam. Luar biasa. Ini adalah keimanan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwasannya Nabi Muhammad tidak akan pernah dusta, dan Nabi Muhammad pun dan Abu Bakar pun akan percaya apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Karena masa umurnya Nabi Muhammad tidak pernah bohong, tidak pernah berbohong dan dapat dipercaya. Kemudian setelah gagal menggoyahkan imannya Abu Bakar pun berkata, wahai Quraisy, di mana Nabi Muhammad? Wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad ada di Bukit Qubaish. Akhirnya Abu Bakar itu berangkat dan menemui Rasulullah. Dari kejauhan Abu Bakar sudah teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mendengar orang yang teriak, akhirnya membukakan jalan untuk Abu Bakar. Orang-orang Quraisy saling berhadapan melihat semuanya. Wah, mereka terkaget-kaget. Siapa yang datang? Nabi Muhammad tahu. Wah, Nabi Muhammad tersenyum. Ternyata yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Rasulullah, Abu Jahal bercerita seperti ini, begini dan begini. Saya ingin mendengarkannya langsung darimu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, benarkah apa yang diceritakan tadi? Yang diceritakan Abu Jahal kepadaku itu adalah cerita yang kau ceritakan kepada Abu Jahal. Benarkah ya Rasulullah? Dengan yakinnya Nabi Muhammad, ya benar wahai Abu Bakar. Anda pasti benar, teriaknya Abu Bakar. Akhirnya keimanan para sahabat tadi yang ragu-ragu itu kembali naik lagi. Oh iya, ini kan Nabi, pasti benar, gak mungkin bohong. Akhirnya, oh iya saya benar, astagfirullah, Muhammad benar. Yang lain pun ikut, kenapa bisa benar seperti ini? Akhirnya apa yang terjadi? Ya Rasulullah, bolehkah saya meminta satu hal untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sini? Karena di sini dengan izin Allah, Abu Bakar bisa membangkitkan kembali keimanan, membalikan kembali keimanan para sahabat dan meyakinkan orang-orang Quraisy tadi. Apa wahai Abu Bakar? Saya ingin semua orang tahu di sini. Semua orang tahu di sini bahwasannya engkau belum pernah pergi ke Palestina. Bisakah engkau ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jalannya, pasar-pasarnya, masjidnya, Masjid Al-Aqsa, apa saja yang engkau lihat di sana? Kita tahu bahwasannya engkau tidak pernah ke sana, dan di sini ada beberapa tokoh yang sudah pergi ke sana. Saya panggilkan, kalau engkau berkenan, saya akan panggilkan tokoh-tokoh tadi untuk datang ke sana, ke sini, membenarkan apa yang engkau lihat di sana. Ya, silahkan wahai Abu Bakar. Kemudian panggillah tokoh-tokoh tadi, berjumlah belasan. Akhirnya ketika datang disebutkan, Nabi pun bercerita seperti ini. Gerbangnya seperti ini, warnanya seperti ini, kemudian catnya seperti ini, pasarnya seperti ini, dan tiang-tiang masjid itu seperti ini.
Dan ketika Nabi cerita, tokoh-tokoh Quraisy tadi mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Dari semua cerita yang Nabi ceritakan, mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar. Tidak ada kesalahan sedikit pun dari Nabi. Padahal Nabi nggak pernah pergi ke sana. Ini yang membalikan kembali keadaan keimanan tadi. Akhirnya apa? Setelah disebutkan seperti itu, Nabi pun menutup kisahnya. Nabi menutup kisahnya dengan, wahai Quraisy, kalau kalian menginginkan bukti yang terakhir, perjalanan kemarin saya melihat dari kafilah kalian Quraisy, fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ada fulan 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 fulan, mereka tersesat. Kenapa? Nabi Muhammad tahu, karena mereka adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah juga. Nabi Muhammad tahu, mereka kehilangan untanya di lembah fulan. Terus kemudian saya bisikan kepada mereka, wahai fulan, unta kalian berada di lembah fulan, cari ke sana, silahkan temui, ambil dan pulanglah. Kemudian mereka pun mengikuti suara itu, bertemu dengan untanya, dan mereka pun pulang. Kalau kalian ingin membenarkan ingin tahu kebenarannya, silahkan. 2 hari lagi mereka akan tiba ke sini. Benerlah, mereka semenjak 2 hari itu mereka menunggu lama kelamaan, akhirnya tibalah menjelang zuhur, akhirnya tiba. Kemudian tiba rombongan dari kafilah Quraisy yang habis dari Palestina itu, kemudian bertanya di pintu gerbang masuk. Semua yang anak kecil, perempuan, laki-laki, dewasa, remaja, sampai simba-simba juga ada di situ bertanya, wahai fulan, apakah ketika kalian perjalanan pulang, onta kalian hilang di lembah fulan? Mereka bertanya dengan banyak pertanyaan. Di mana? Di ini bertanya. Mereka bertanya saking banyak pertanyaan. Kemudian rombongan yang baru datang tadi, ya, kami menemukan onta kami di lembah ini. Kemudian kami tersesat pada waktu itu. Kami juga seperti ini. Kemudian kami mendengarkan ada seseorang yang mengatakan unta kami di lembah fulan. Akhirnya kami mengikuti suara itu dan menemukan unta. Akhirnya kami bisa pulang. Tapi tunggu sebentar. Belum ada di antara kami yang sudah sampai rumah. Kenapa kalian bisa lebih tahu daripada kami? Siapa yang memberitahu? Semua orang pada waktu itu serentak mengatakan, Muhammad mengatakannya. Masya Allah. Inilah kebenaran dari cerita Isra Mi'raj. Anak-anakku yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari cerita ini sedikitnya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kita percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang perjalanan Isra Mi'raj, yang membuat kita harus menerima apa itu perintah sholat. Dan ketika kita sholat, pahalanya ternyata sangat besar sekali. Banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini. Selain dengan sholat, keimanan para sahabat, tentunya keimanan Abu Bakar tadi juga. Hikmahnya banyak sekali. Di sini Nabi Muhammad membawa kebenaran. Jadi ketika kita merasa ragu dengan agama Islam, kita harusnya semakin yakin. Karena ini adalah sebuah kebenaran, dan ternyata kisah ini juga membawa kebenaran yang sangat luar biasa. Mungkin lebih banyak cerita yang orang-orang sampaikan daripada cerita dari Pak Nasrul, dari Pak Guru. Namun di sini semenggal kisah yang Pak Guru ceritakan semoga bisa menjadi manfaat buat kalian. Baik itu sifat datangnya kebenaran, memang itu selalu datang dari Allah. Kalau mau melalui perantaranya Pak Guru, ambillah hikmahnya, karena itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dari para nabi, kebenaran dari para sahabat, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa Pak Guru ceritakan buat kalian. Semoga kalian tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu, bahkan mencari kisah-kisah yang lain yang lebih terdengarnya lebih asik untuk didengarkan.
Ini cuma modalnya saja untuk kalian tentang Isra Mi'raj. Aku qouli hada wa astaghfirullahil walakum. Kalau ada lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.